karena memang sejak awal Bapak Ibu semua eh, Ban SM itu berkomitmen untuk sekolah baru atau BT itu harus dilaksanakan visitasi secara luring atau didatangi untuk melihat betul kondisi sekolah itu, bagaimana kondisinya, bagaimana lingkungannya, bagaimana sarprasnya. Itu salah satu juga bisa kita mengobservasi secara full sekolah atau madrasah tersebut. Berbeda dengan ketika sekolah madrasah itu sekolah madrasah yang RE atau TT, itu artinya yang pernah kita kunjungi. Bapak Ibu semua, sekolah madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan Ban SM Provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah madrasah dalam Sispena SM, baik itu melalui wawancara, observasi, telaah dokumen terhadap kondisi objektif sekolah madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara luring dan daring, dan untuk yang tahap pertama ini kita akan melaksanakan secara luring. Kemudian tujuannya Bapak Ibu semua yaitu mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasinya, apakah statusnya terakreditasi atau tidak, atau TT, atau peringkatnya A, B, C, D. Kemudian ruang lingkupnya Bapak Ibu semua, ada nanti visitasi ruang lingkup, ada sekolah madrasah itu Ban SM, kita yang menugaskan, asesor yang menjalankan tugas itu, dan sekolah madrasah yang akan menjadi tempat Bapak Ibu visitasi. Dan ini kita akan, saya hanya mengulang saja Bapak Ibu semua terkait dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai seorang asesor. Asesor itu pertama Bapak Ibu semua melaksanakan visitasi ke sekolah madrasah, kedua memasukkan data hasil visitasi pada Sispena SM, ketiga mengisi dan menandatangani berita acara pelaksanaan visitasi serta pengunggahan pada Sispena. Keempat yaitu melaporkan hasil visitasi kepada Ban SM Provinsi Jambi. Kelima yaitu menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasah. Ini kalau tanggung jawab pihak sekolah, saya kira ini wewenangnya sekolah, nanti kita sampaikan ke sekolah, tapi yang jelas yang pertama itu adalah tanggung jawab seorang asesor. Kemudian Bapak Ibu semua, langkahnya seperti apa? Saya kira juga ini sama seperti kita sebelum-sebelumnya, tidak ada hal yang urgen berbeda dari pelaksanaan visitasi luring kita tahun 2021 yang juga untuk sekolah baru. Pertama Bapak Ibu semua, asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan dari Ban SM. Ini jelas. Kalau nggak ada tugasnya berarti Bapak Ibu tidak ditugaskan, berarti. Itu sudah pasti. Kalau Bapak Ibu tidak menerima surat tugas berarti tidak ditugaskan untuk tahap pertama. Karena memang Bapak Ibu semua kuota tahap pertama ini sangat terbatas. Hanya 12 sekolah madrasah. Jadi memang tidak bisa mengakomodir seluruh asesor kita yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, masing-masing asesor mengisi fakta integritas dan menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena. Nanti ini akan dijelaskan oleh lebih konkret nanti di materinya Pak Zainal terkait dengan Sispena, seperti apa fakta integritasnya nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Zainal sebagai tim IT kita. Ketiga, asesor menelaah dan mempelajari indikator pemenuhan mutlak. Itu saya kira juga seperti sebelumnya. Kemudian juga ada indikator pemenuhan relatif, IPR juga sama. Kemudian juga DIA, daftar isian akreditasi. Kemudian dokumen sekolah madrasah yang akan dipersih melalui aplikasi Sispena. Jadi memang Bapak Ibu semua sebelum kita turun ya kita harapkan Bapak Ibu semua lebih memahami dulu apa dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah madrasah. Jadi
sebelum kita turun kita sudah mentelaah dulu dokumen yang ada, baru kita melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Di mana kekurangannya kita tinggal minta tidak memeriksa sejak awal. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua melaksanakan tugas ini, pelajari dulu isian dianya, baru kita visitasi biar lebih gampang. Di mana kurangnya tinggal minta dokumen apa. Jadi jangan sampai nanti karena kita ini pelaksanaannya berbeda dengan di bawah nggak ya. sapi aja di di sana. Nah, caranya tuh. Ya tinggal itu benar itu. Pak Ismianto. Saya Pak. Mohon dimatikan Pak. Ya. Karena kita berbeda dari sebelumnya, jadi memang jangan sampai pelaksanaan visitasi kita sama dengan kita yang masih 8 standar. Kita masih seakan-akan memeriksa dokumen, padahal kita tidak lagi memeriksa dokumen, tetapi lebih kepada itu ada observasi, ada wawancara, dan lain sebagainya. Keempat Bapak Ibu semua, kita melaksanakan visitasi ke sekolah madrasah. Kelima, asesor menunjukkan surat tugas kepada sekolah madrasah ketika sudah sampai di sekolah atau madrasah. Kemudian yang keenam Bapak Ibu semua, sekolah madrasah menjelaskan profil kepada asesor. Kemudian yang ketujuh, asesor mengobservasi situasi sekolah madrasah, melakukan pengkajian dokumen tertulis maupun foto-foto kegiatan, menyebarkan angket, dan mewawancarai responden. Responden itu sama seperti ketika kita daring, itu ada 10 responden yang kita wawancarai, termasuk kalau yang SMK itu ada 15, itu nanti Bapak Ibu saya kira udah paham siapa, ada guru berapa orang, ada kepala sekolah, SD beda, SMP berbeda, SMK mungkin juga berbeda. Jadi nanti disesuaikan responden yang kita wawancarai itu. Kemudian yang kedelapan Bapak Ibu semua, asesor mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah madrasah sebagai bagian laporan pada Sispena. Ini sudah saya kira juga cukup jelas. Kemudian yang ke-9, asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian kinerja sesuai dengan ISP 2020 berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumen sekolah madrasah. Juga saya kira juga sudah jelas Bapak Ibu semua, ini bukan hal baru bagi kita, baik kita melaksanakan visitasi luring maupun daring. Yang ke-10 Bapak Ibu semua, masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen terhadap kinerja sekolah madrasah secara menyeluruh. Artinya begini, kita menilai itu tidak begitu sampai ke sekolah itu kita sudah tahu nilainya kira-kira A, tapi kita lihat dulu lah. Kita pantau di mana kekurangannya, di mana yang perlu digali lebih dalam. Sekira itu juga sudah Bapak Ibu sudah paham betul. Kemudian yang 11, tim asesor mendiskusikan temuan hasil visitasi. Jadi jangan berbeda terlalu jauh antara asesor 1 dan asesor 2. Jadi perlu diskusikan hasil temuannya. Jangan-jangan berbeda temuannya, dan itu kalau dikombinasikan justru akan lebih bagus. Jangan kita bermain sendiri-sendiri, tapi nantinya tidak sesuai antara yang asesor A menilai ada, ternyata asesor B menilai tidak ada. Nah, ini juga perlu penekanan sejak awal. Kemudian yang ke-12 Bapak Ibu semua, asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada sekolah madrasah, namun tidak memberitahu hasil penilaian asesor. Jadi temuan skala umum aja Bapak Ibu semua disampaikan pas temu akhir. Kita ini kan ada temu awal ketika datang bersama semua majelis guru dan kepala sekolah, ada komite segala macam, kita pertemuan, dan nanti di akhir juga ada pertemuan. Di pertemuan akhir adalah penyampaian temuan hasil visitasi secara umum. Tapi ingat, jangan sampai membocorkan nilai ataupun sindir-menyindir. Misalnya, kira-kira dapat A lah, mungkin bisa dibantu dapat B. Ini hal-hal yang rawan Bapak Ibu semua. Kita juga lagi dipantau betul oleh Ban SM Jakarta, jadi hati-hati, jangan Bapak Ibu semua HP-nya sudah disadap semua ini, berlakulah beretika yang baik dalam melakukan visitasi ini. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan.
Ini juga saya tekankan sejak awal. Kemudian masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu secara independen. Nah, ini juga saya kira jelas. Ini sudah tugas buat kita semua dan paham betul. Yang ke-14, tim asesor menyepakati nilai kelompok untuk setiap butir. Ketua tim asesor mengisi nilai kelompok melalui Sispena. Ini juga saya kira juga perlu kerjasama yang baik. Kadang kita melihat ada kalau yang mengisi Sispena kelompoknya, pas nilai kelompoknya asesor 1, maka nilai kelompoknya akan persis dengan nilai asesor 1. Tapi ketika yang mengisi nilai kelompoknya asesor 2, maka nilai kelompoknya akan seperti nilai kelompok nilai individu kelompok anggota kelompoknya atau asesor 2. Ini juga saya kira juga perlu disepakati nilainya, kira-kira di mana titik temunya, jangan terlalu jauh, nilainya rentangnya jangan juga terlalu jauh. Karena kalau temuan kita ketika ada asesor 1 nilainya A, asesor 2 nilainya B juga ini agak rentan. Saya kira rentannya tetap di angka A atau angka B walaupun nilainya berbeda. Saya kira itu masih masuk akal daripada ada kesenjangan yang terlalu jauh. Karena temuan kita di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang seperti itu. Ini tolong dihindari, tolong disepakati, tolong dikerjasamanya dengan baik agar nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang ke-15, tim asesor menyusun rekomendasi hasil visitasi setiap sekolah madrasah. Ketua tim asesor menginput. Artinya yang menginput tim ketua tim, tetapi penyusunan rekomendasinya diharapkan di kedua belah pihak ini kerjasama. Gitu ya. Ini juga saya kira tidak terlalu berat kita tugas tahap pertama ini karena masing-masing asesor hanya dapat satu sekolah. Sekira saya berharap rekomendasinya betul-betul dibuat kondisi sekolah, apa yang terjadi di sekolah, jangan sampai karena tahun lalu kita ketemu copy paste, artinya tidak sesuai sekolah. Sebenarnya sekolah A ini memang betul rekomendasi seperti ini, tapi ketika sekolah B karena copy paste dari sekolah A maka rekomendasi tidak sama lagi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah ini juga nanti akan lebih mudah-mudahan lebih baik rekomendasi kita karena cuma satu sekolah, dan jangan copy paste hasil rekomendasi yang tahun sebelumnya. Karena saya yakin di antara sekolah-sekolah itu berbeda yang kita temukan. Berbeda yang akan kita rekomendasikan pasti tidak sama. Ini juga jadi temuan-temuan banyak di Ban SM, hampir semua daerah itu ditemukan memang copy paste. Nah, ini juga jadi jadi bahan kita untuk evaluasi diri ke depan. Jangan sampai lebih banyak, harus sesuai walaupun copy paste paling tidak Bapak Ibu semua poin-poin tertentunya berbeda. Apa yang harus sekolah A, sekolah B, madrasah A, madrasah B itu pasti berbeda yang apa yang kita harapkan. Kemudian yang ke-16 Bapak Ibu semua, ketua tim asesor mengisi berita acara pelaksanaan visitasi melalui Sispena dan ditandatangani secara digital oleh kedua asesor dan kepala sekolah atau madrasah pada aplikasi Sispena. Ini juga akan lebih dijelaskan nanti di materi Pak Zainal untuk yang terkait Sispena Bapak Ibu semua. Kemudian yang ke-17, tim asesor mengunggah foto dokumen hasil visitasi berupa A, 4 foto sarana prasarana. Bapak Ibu langsung ke sekolah, saya jelas lebih bagus, lebih gampang untuk mencari sarana prasarananya. Kemudian juga ada 4 foto kegiatan sekolah madrasah, kemudian juga foto kegiatan temu awal dan 1 kegiatan temu akhir. Nah, itu jelas Bapak Ibu semua ya. Saya kira tim foto ini yang 10 foto ini tidak ada keraguan lagi. Kemudian yang 18, kepala sekolah atau madrasah mengisi kartu kendali proses visitasi dan menandatangani secara digital ini untuk sekolah. Tapi memang kita berharap asesor juga memberitahu, jangan sampai mengisi kartu kendalinya itu lebih dulu atau setelah baru turun dari isi kartu kendali, tapi nanti
tanggalnya, waktunya nanti disiapkan. Karena memang kita nih 2 hari ke sekolah madrasah, dan mengisinya nanti tolong sesuaikan dengan surat tugas Bapak Ibu semua. Jadi biar lebih tidak ada salahnya nanti. Kemudian yang terakhir yaitu 19, tim asesor menyampaikan laporan prestasi ke Ban SM melalui aplikasi SPEN. Nanti ini juga lebih banyak dijelaskan oleh tim IT kita. Kemudian yang selanjutnya Ban melakukan pengecekan kelembagaan ini Ban, kemudian kendali juga, kartu kendali juga dilakukan oleh Ban SM. Bapak Ibu semua, ini yang waktu dan tempat visitasi ke sekolah madrasah dilaksanakan 2 hari dengan minimal 5 jam per hari secara luring. Kemudian visitasi ke sekolah madrasah atau madrasah aliyah kejuruan, SMK atau MAK yang memiliki sampai 4 program keahlian dilaksanakan selama 2 hari, sedangkan yang memiliki lebih dari 4 program keahlian dilaksanakan 3 hari. Nanti juga ini Bapak Ibu semua yang lebih banyak, ini kita SMK nggak banyak, yang lebih banyak itu kayaknya di umum ya, SMK-nya ada 1 per 2. Kemudian yang ketiga, visitasi ke satuan pendidikan kerjasama kita juga ada, kemudian tidak ada dilaksanakan. Kemudian tim asesor menyelesaikan laporan hasil visitasi melalui Sispenap selambat-lambatnya 4 hari setelah visitasi. Nah, ini mohon perhatian Bapak Ibu semua, kita juga kejar waktu karena setelah ini kita mungkin akan cepat melapor ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu berarti ada 6 hari ya, 2 hari kita visitasi, 4 hari mengerjakan hasil visitasi. Sekira waktunya cukup. Bapak Ibu hanya 1 sekolah, jangan sampai 1 asesor itu ditunggu berhari-hari belum selesai dan mengganggu kita secara kolektivitas. Nah, jadi tolong Bapak Ibu semua kerjasamanya, ini cuma 1 sekolah. Jadi saya kira kalau 2 hari selesai, tapi kita kasih 4 hari, mudah-mudahan selesai dalam yang kita harapkan. Karena memang kita juga dikejar waktu, setelah ini kita nanti akan melaksanakan proses selanjutnya, dan mungkin sebelum puasa sudah selesai ini untuk yang tahap pertama. Sudah di-plan mudah-mudahan. Nah, ini dokumen yang diperlukan, surat tugas, fakta integritas, berita acara visitasi, format laporan nanti, laporan individu dan kelompok nanti juga lebih detailnya dijelaskan oleh tim IT, dan format kartu kendali juga seperti itu. Laporan ini juga nanti lebih banyak dijelaskan oleh tim IT, saya kira juga sama seperti sebelumnya. Ada fakta integritas, berita acara, laporan individu, kelompok, rekomendasi, foto visitasi. Ada kartu kendali dan kelengkapan laporan lainnya. Saya kira cukup. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu semua. Nanti koordinasikan dengan tim IT kita ini fakta integritas ya. Ini kartu kendali, ini kartu kendali, tadi ini berita acara, ini kartu kendalinya. Ini laporannya, nanti bentuk laporan seperti apa, ada atau tidak. Oke, saya kira cukup. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Saya kira lengkap semua, jelas semua Bapak Ibu semua. Tidak ada yang baru, tidak yang aneh. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Oh ya, terima kasih Pak